Happy Couple, kita kembali jumpa dalam acara Pernikahan Bahagia. Kali ini dengan saya Pendeta Arlianus Larosa. Kita akan bahas topik komunikasi efektif konstruktif. Nah, saya mulai percakapan kita ini dengan mengutip Efesus 4 ayat 29 demikian. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik dan membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, happy couples, nasihat Rasul Paulus ini adalah kunci dalam mengembangkan komunikasi yang efektif konstruktif, yang efektif dan membangun. Dalam komunikasi sehari-hari dengan pasangan, jangan sampai kita mengeluarkan berita, kata-kata, atau pesan yang kotor, yang menghancurkan, yang melukai hati. Sebaliknya, seperti nasihat Rasul Paulus, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia, mendapatkan berkat. Happy couples, dalam nasihat Rasul Paulus ini sangat jelas ditegaskan bahwa komunikasi itu bertujuan untuk membangun. Setiap pesan yang kita sampaikan kepada pasangan kita, entah lewat kata-kata atau lewat isyarat, hendaknya menciptakan kenyamanan, memberikan efek bahagia. Komunikasi yang kita bangun dalam relasi perkawinan hendaknya membuat pasangan kita merasa diperhatikan, merasa dilindungi, merasa dihormati, dan pada saat yang sama memberi hasil yang membangun relasi sebagai suami istri. Nah, inilah yang kita sebut sebagai komunikasi efektif konstruktif, efektif dan membangun. Komunikasi yang efektif dan membangun adalah komunikasi yang disampaikan dengan penuh tenggang rasa dan memperhatikan kebutuhan orang lain, dalam hal ini kebutuhan pasangan kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita, kita tidak boleh hanya menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Kita tidak hanya hendak menyampaikan sesuatu, melainkan mempunyai sesuatu yang bernilai, yang berharga dalam relasi kita untuk kita sampaikan. Bukan sekadar I have to tell you something, melainkan I have something to tell you. Ketika memiliki sesuatu yang bernilai ya, untuk disampaikan kepada pasangan, lihatlah keadaannya lebih dulu. Perhatikan kebutuhannya, apa yang ia perlukan pada saat itu. Perhatikanlah apakah berita atau pesan atau sesuatu yang hendak saya sampaikan ini, pesan yang mau saya komunikasikan ini adalah pesan yang ingin ia dengarkan pada saat ini, atau sebaliknya, kalau saya menyampaikan pesan ini, ia akan merasa dilukai. Ketika memiliki sesuatu untuk dikomunikasikan kepada pasangan, kita harus benar-benar mempertimbangkan apakah kalau kita sampaikan itu sekarang akan mencapai hasil yang kita harapkan atau tidak. Apakah pesan yang hendak kita sampaikan itu membuat dia marah atau sebaliknya happy. Atau kalau dia tidak marah pun, pertimbangkanlah apakah mengkomunikasikan pesan itu pada saat ini akan membuat yang kita harapkan darinya, dari komunikasi itu, dari pesan itu akan tercapai dengan baik, atau sebaliknya tidak tercapai atau malah menghancurkan. Singkatnya, ketika kita mau menyampaikan pesan, sesuatu yang bernilai kepada pasangan kita, maka kita harus terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana keadaan pasangan kita itu. Kalau tidak memahami dengan baik, tanyakan bagaimana keadaannya, bagaimana harinya, bagaimana ia di kantor, di tempat bekerja, bagaimana ia dengan relasi dengan orang-orang di sekitarnya pada hari ini. Keadaan pasangan kita itulah yang kita pakai sebagai dasar untuk memutuskan kemudian apakah yang hendak kita sampaikan ini tepat
kalau disampaikan pada saat ini atau harus menunda dan menanti kesempatan yang lebih baik. Itu saja.